Halo semuanya, perkenalkan nama gue Cynthia dari Hukum. Gue Vina dari Via. Balik lagi di konten ADC. Ada apa? Dengan kampus. Di belakang kita ada acara apa sih, Kak? Jadi di belakang kita ada acara Unkris yang berkolaborasi dengan Mabes TNI, yaitu Konsos Kreatif. Wait a minute. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Susutia Herawati. Biasa panggil Hera. Saya Ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas, Karakter dan Kebangsaan di Unkris, juga sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat di Unkris. Terima kasih. Saya Kolonel Infantri Jeki Aryastanto. Sehari-hari saya menjabat sebagai Pabar 4 Komsos STER TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Jadi awal kerjasama kita sebenarnya dengan Mbak Hera ini kami sudah lama kenal, karena kebetulan Mbak Hera sering membantu kami dalam beberapa event sebagai moderator. Kami sering melaksanakan audiensi, diskusi bagaimana sih membentuk suatu kegiatan, membangun suatu kegiatan yang banyak bermanfaat bagi perekonomian masyarakat, khususnya di bidang usaha kecil dan menengah. Nah, kebetulan di STER TNI kami memiliki anggaran yang akan dikolaborasikan dengan anggaran dari Universitas Krisdayanti Dwi Payana. Ini dari hasil diskusi kita bagaimana meningkatkan, mengembangkan usaha UMKM ini disesuaikan dengan tren masa kini. Nah, ya, di kekinian ini kan tentunya aspek digital, media sosial ini sangat-sangat dominan di dalam perekonomian masyarakat. Dan kita membuat lomba-lomba supaya merangsang atau menstimulasi khususnya masyarakat yang bergerak di bidang UMKM untuk bisa lebih optimal lagi di dalam memasarkan produk-produknya. Itulah kira-kira awal pembicaraan kita yang kita realisasikan pada lomba ini kali ini. Iya. Barangkali saya menambahkan sedikit. Jadi ketika Pak Jeki menyampaikan hal itu, tentu saya sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Kebangsaan di Unkris, juga sebagai Lembaga Pengabdian Masyarakat, sangat ingin punya kesempatan bekerja sama dengan TNI gitu. Nah, ternyata ini gayung bersambut. Saya sampaikan kepada Pak Jeki bahwa ini adalah eranya milenial, ini adalah eranya mahasiswa, sehingga apa yang saya sampaikan itu kemudian disambut baik oleh Pak Jaki, dan terjadilah kemudian kerjasama itu, dan nanti tanggal 16 kami akan gongnya melakukan kegiatan Komsos Kreatif tahun 2022. Yang sebelumnya tadi Pak Jaki sudah sampaikan, diawali dengan berbagai lomba dan sebagainya. Memang tidak kenal maka tidak sayang. Binatang apa sih nih Komsos STER TNI? Jadi kami staf teritorial TNI di bawah kepemimpinan Bapak Asisten Teritorial Panglima TNI, ini tugasnya membantu Panglima TNI di dalam melaksanakan program-program khususnya pembinaan teritorial. Di staf teritorial sendiri ini terdiri dari berbagai metode yang dijabarkan menjadi beberapa staf kepaganan atau perwira pembantu. Di antaranya ada metode perencanaan, mereka merencanakan dalam kurun waktu tertentu tahun anggaran untuk merencanakan program apa yang digerakkan di dalam tahun itu. Kemudian ada staf kemampuan teritorial, ini kebanyakan metode yang dikembangkan untuk bisa membina aspek personil, material, dan piranti lunak yang ada agar pembinaan teritorial TNI ini lebih optimal ke depannya. Kemudian ada bidang ketahanan wilayah, ini untuk membina geografi, demografi, dan kondisi sosial. Selanjutnya ada bidang kami, bidang komunikasi sosial, ini salah satu metode dari Binter TNI. Kita melaksanakan komunikasi sosial ini dengan beberapa komponen masyarakat, diantaranya komponen masyarakat secara umum, kemudian juga dengan keluarga besar TNI. Kami memiliki
kurang lebih 17 organisasi yang di bawah binaan kami yang berasal dari keluarga besar TNI. Selanjutnya kami juga ada komunikasi dengan komponen pemerintahan, yaitu melaksanakan komunikasi dengan sesama kementerian atau lembaga yang sering berinteraksi dengan kami. Tetapi juga kami punya metode yang sangat penting untuk bisa meningkatkan sumber daya dan kemampuan masyarakat di dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu Komsos Kreatif. Nah, Komsos Kreatif ini bagaimana kita melaksanakan komunikasi dan event-event untuk bisa memberdayakan lebih masif lagi, lebih optimal lagi apa potensi-potensi yang ada di masyarakat. Salah satunya yang kita kembangkan ini. Selain itu juga di staf teritorial kami ada metode Bakti TNI, ini melaksanakan operasi bakti maupun kegiatan bakti TNI di seluruh wilayah bahkan di luar negeri untuk membantu kesulitan masyarakat yang ada. Kami juga ada metode pembinaan wilayah perbatasan nasional. Ini khusus staf Kepabanan Wiltasnas ini mengelola metode-metode yang ada untuk bergerak berbuat di wilayah perbatasan negara, baik itu wilayah daratan maupun perairan. Nah, itu kira-kira gambaran kalau kita ingin mengenali apa sih tugas-tugas dari staf teritorial TNI, khususnya staf bidang Komsos TNI. Demikian. Tentu yang kita lakukan saat ini adalah awalan. Nah, ketika awalan ini sudah kemudian nanti menjadi budaya, tentu ini kita harus terus gencarkan. Kenapa? Karena membangun mindset entrepreneur itu tidak mudah. Dan saat ini membangun mindset entrepreneur itu menjadi satu keharusan. Karena kenapa? Karena salah satu daya dukung masyarakat, daya dukung mahasiswa, dan daya dukung seluruh komponen masyarakat yang ada itu diperlukan untuk berpartisipasi di dalam rangka menumbuhkan keekonomian. Keekonomian itu bisa berawal dari tadi Pak Zaki juga sudah pernah sampaikan, dari bakat, minat yang dimiliki dari masing-masing. Kemudian dari modal sosial di mana masyarakat itu dilahirkan, di mana orang-orang itu dilahirkan. Disitulah sebenarnya salah satu kenapa kegiatan ini menjadi begitu penting bagi saya sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unkris. Terselenggaranya di Unkris ini tentu saja Pak Yaki ini menjadi satu rahmat buat kami. Kenapa? Karena ini menjadi satu kesadaran bersama. Ini loh ada program seperti ini. Nah tentu ini akan menjadi budaya dan harapannya program kerjasama ini akan terus berkesinambungan dalam rangka nanti Bapak menyiapkan generasi emas untuk Indonesia. Generasi emas adalah generasi yang mandiri. Generasi emas adalah generasi yang unggul. Unggulnya dari mana? Dari mindsetnya, mindset entrepreneur. Jadi dia punya semangat yang kuat, dia selalu punya jawaban dari setiap persoalan yang ada dari mindset yang dia punya. Itu sih jawaban dari saya. Baik ya. Jadi harapan saya dengan adanya kegiatan ini baru sebagai langkah awal kita untuk bisa bekerja sama secara umum dengan kalangan akademisi, baik itu lembaga perguruan tinggi maupun mahasiswanya, ya, sehingga terjadilah hubungan yang kokoh erat, yang akrab, dengan silaturahmi yang cukup kental, sehingga kita bisa saling bantu-membantu untuk bisa membantu permasalahan-permasalahan yang ada yang dihadapi oleh negara kita. Nah, kita tentunya tugas membantu pemerintah dalam hal ini. Nah, seperti kita ketahui, tema bangsa kita saat ini sesuai yang digelontorkan pada saat proklamasi ulang tahun proklamasi kita di 17 Agustus, yaitu kita ingin pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat setelah kita menghadapi pandemi COVID-19 yang cukup mendera kita beberapa tahun. Kita saat ini sudah pada masa konsolidasi, kita dihadapkan lagi dengan isu-isu global, yaitu adanya resesi ekonomi dunia. Nah, tentunya sokong guru yang kita harapkan dapat menolak, dapat mengcounter resesi ini, yaitu UMKM, sehingga kita tidak terlalu tergantung kepada investasi modal besar, tetapi grassroots di bawah,
pengusaha-pengusaha kecil dan menengah ini dapat mandiri dan dapat berkembang terus sehingga menjadi perekonomian yang kuat sebagai negara yang cukup maju saat ini dengan perekonomian yang cukup mapan dan pertumbuhannya juga cukup baik di kawasan domestik maupun global. Kita harus bertahan dan meningkatkan terus dengan sumber dasar yaitu usaha kecil dan menengah. Harapan kita itu kita bisa turut membantu pemerintah, membantu bangsa ini supaya bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat. Kesan yang saya dapat sungguh luar biasa, kerjasama dengan bapak-bapak di tentara itu sedikit banyak mengedukasi kita para mahasiswa yang mungkin sudah mulai lupa dengan budaya tepat waktu, lupa dengan disiplin, lupa dengan kerja smart. Ternyata dengan kerjasama dengan bapak-bapak TNI ini membangkitkan kembali kita untuk bekerja lebih tepat waktu, kita lebih smart, dan kita juga lebih cepat itu. Nah, pesan untuk audiens, jangan lupa saksikan kegiatan ini melalui kanal YouTube kita, Unkris TV. Kemudian juga nanti silahkan lihat streamingnya. Dan yang ketiga, hadiri bazarnya. Itu saja. Kesan dari kami juga punya kesan yang sangat positif dengan kalangan akademisi, baik itu para dosen, para pembina maupun para mahasiswa yang ada, karena keterbatasan kami di kemiliteran, di staf teritorial ini banyak sekali ya, terkait dengan teknologi, terkait dengan metode-metode sosialisasi maupun metode-metode penyelenggaraan secara profesional. Tentunya pihak akademisi ini jauh lebih menguasai keilmuannya. Nah, kami banyak belajar juga di situ yang akan bisa kami serap dan kami kembangkan juga di intern kami, mungkin dalam bentuk metode-metode baru, kemudian trik-trik, mungkin kiat-kiat yang bisa dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan kami ke depan. Harapan kami kepada audiens, semoga kegiatan ini sifatnya untuk menstimulasi. Karena kegiatan kami berdua dengan Unkris ini tidak ada apa-apanya dihadapkan dengan besarnya permasalahan yang ada di bangsa ini. Tapi kami berusaha menstimulasi sehingga harapan kami banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi untuk bisa mendukung kegiatan ini sehingga terangsang untuk bekerja lebih giat lagi, lebih optimal lagi, bahkan lebih maksimal lagi di dalam mengembangkan perekonomian kita. Itulah harapan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Boleh salaman nggak? Boleh. Tos juga boleh. Yang lain. Oh, oke. Iya, jadi saya sekarang sudah bersama dengan Bapak siapa? Boleh diperkenalkan, Pak? Saya Ferry Haryawan, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan PT Pegadaian. Oke, jadi kita paling sedikit bertanya aja nih, Pak. Ya. Bagaimana sih Pak awal mula bisa terciptanya kerjasama dengan Universitas Krishna Dwi Payana dengan PT Pegadaian gitu, Pak? Oke, terima kasih. Pada awalnya kami memberikan kuliah kewirausahaan kerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga di 39 kampus roadshow di seluruh Indonesia. Ada kegiatan secara online dan kegiatan secara offline. Nah, dalam salah satu kegiatan kami mengisi kegiatan kuliah kewirausahaan kerjasama dengan Universitas Krishna Dwi Payana. Dan pada event berikutnya ada kuliah kewirausahaan secara offline yang diadakan di salah satu hotel. Kami bertemu kembali dengan Ibu Herawati dan di sana kemudian kami berdiskusi untuk melakukan kegiatan kerjasama khusus antara Pegadaian dengan Universitas Krishna Dwi Payana. Oke,
Dari terjalinnya kerjasama ini, harapan dan proyek tujuan jangka panjangnya apanya sih Pak? Sekaligus juga manfaatnya untuk mahasiswa gitu Pak. Ya, oke. Jadi memang Pegadaian ini salah satu industri keuangan yang tingkat literasi atau tingkat aware, tingkat pemahaman masyarakat masih rendah tentang Pegadaian. Dari hasil survei OJK, tingkat literasi Pegadaian di 2016 baru hanya 15%, di 2019 18%. Jadi kami ingin meningkatkan literasi, tingkat pemahaman, tingkat pengetahuan, tingkat awareness masyarakat tentang Pegadaian biar lebih tinggi lagi. Jadi khususnya nih dalam hal ini segmen dosen, segmen akademisi dan juga mahasiswa bisa lebih mengenal lebih jauh tentang Pegadaian itu apa. Nah, harapannya dengan kerjasama ini kami akan diberikan kesempatan untuk memberikan literasi, edukasi, baik ke segmen mahasiswa maupun para dosen, dan juga tentunya nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya penelitian juga, atau tadi disampaikan betul, dan juga nanti ada program dari kami, ada Magenta, program magang bagi generasi emas bertalenta yang dilakukan oleh Pegadaian. Dan juga nanti ada program dari Pegadaian mengajar ataupun inisiasi dari Unkris mengundang Pegadaian untuk mengajar, memberikan knowledge, pengetahuan tentang Pegadaian. Kami akan membuka diri untuk bisa membagi informasi dan edukasi kepada mahasiswa. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga kerjasama yang sudah terjalin ini bisa berjalan terus dengan lancar dan juga sampai pada tujuannya. Oke Pak, terima kasih. Oke, ya terima kasih. Di belakang kita ada acara apa sih Kak? Jadi di belakang kita ada acara Unkris yang berkolaborasi dengan Mabes TNI, yaitu Konsos Kreatif. Jadi gimana sih keseruannya? Kita kesana aja kali ya. Kita langsung ikutin yuk. Ikutin yuk. Nah, acaranya udah mulai nih. Dari ada pemberian pemateri juga. Berarti ikutin terus ya keseruan kita. Jadi acara di pendopo kita udah selesai dan di belakang kita nih sekarang lagi ada bazar loh. Nah, sekarang kita juga mau jajan-jajan di bazar ini karena bazar ini juga merupakan salah satu yang diselenggarakan oleh Konsos Kreatif. Mungkin hari ini sekian dari kami. Makasih udah ngikutin kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.